Hai, makasih yang udah klik channel Hanya Horor. Semoga kalian sehat selalu. Oh iya, ini kelanjutan kedua cerita Lemari Tua. Biar nggak bingung, boleh ke video part satunya dulu ya. Link video ada di deskripsi. Kita mulai ceritanya. Lorong itu remang, tapi cukup terang untuk melihat. Ada bayangan seseorang berdiri di depan lemari. Tinggi, diam, menatap ke arah kaca lemari. Elan menahan napas. Ia ingin percaya bahwa itu hanya efek cahaya. Tapi bayangan itu, sekarang ia yakin, berambut panjang, sangat panjang, sampai hampir menyentuh lantai. Ia tak bergerak, hanya berdiri, bagaikan patung berat dikepung gelap. Kemudian, pelan sekali, lemari itu terbuka sedikit, hanya celah sempit. Tapi cukup untuk Elan melihat sesuatu mengintip dari dalam. Wajah kecil anak-anak, setengah gosong, matanya menatap kosong ke arah belakang perempuan itu. Elan mundur dari jendela, tidak bisa berpikir. Ia menutup tirai dan duduk di lantai, mencoba mengatur nafas. 10 menit. 20 menit, baru ia berani membuka jendela lagi. Lorong itu kosong, tapi lemari kini terbuka sedikit lebih lebar. Paginya, Elan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak soal lemari dan lukisan itu. Ia menghubungi nomor terakhir yang ia miliki dari Pak Suwito, tapi tidak aktif. Ia mencoba menelusuri lewat media sosial, grup warga, bahkan mendatangi rumah lama Pak Suwito di Cikidang. Rumah itu kini kosong, dijual. Tetangga sebelah mengatakan bahwa keluarga Suwito Indah mendadak beberapa bulan lalu setelah salah satu anaknya mengalami gangguan jiwa. Konon, anak perempuan mereka pernah ditemukan duduk diam di depan lemari besar sambil bicara sendiri. Dan setelah itu tak pernah bisa berbicara normal lagi. Kata ibunya, anak itu suka nyebut-nyebut nama Lela yang dari lemari. Kata ibu tetangga itu pelan. Kami pikir cuma halusinasi, tapi setelah rumah dikosongkan, beberapa orang pernah nginep buat jaga. Dan ya, nggak ada yang kuat lebih dari 2 malam. Elan menggenggam ponselnya erat. Lela, nama itu lagi. Nama yang disebut Dira. Nama yang muncul di mimpinya. Ia pulang dengan langkah berat. Kepalanya pening. Tapi satu hal kini makin jelas. Lemari itu bukan lemari biasa. Dan bukan hanya lemari. Lukisan itu, cermin itu, semua seperti satu kesatuan. Sebuah set yang tidak boleh dipisah. Sesampainya di rumah, Elan langsung menuju ruang belakang. Tapi saat ia hendak membuka pintu ke lorong, Pak Rashid menegur dari belakang. Elan, katanya dengan suara rendah. Tadi malam, Bapak mimpi aneh. Elan berbalik. Mimpi apa, Pak? Pak Rashid menatap keluar jendela. Bapak mimpi duduk di kursi, menyisir rambut seseorang. Tapi bukan rambutmu, bukan rambut almarhum ibumu. Rambut panjang, sangat panjang. Tapi waktu Bapak tanya siapa dia,
Dia cuma bilang, saya yang tinggal di kaca. Elan membeku. Mereka saling diam beberapa detik sebelum akhirnya Pak Rashid berkata, lemari itu, kita harus lakukan sesuatu. Malamnya, Elan dan Pak Rashid duduk berdua di ruang tamu. Di tengah sunyi malam Sukabumi, mereka membicarakan hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Memanggil orang pintar. Elan masih kenal Ustadz Firdaus dari kampus, tanya Pak Rashid. Masih, Pak. Mau coba panggil beliau? Pak Rashid mengangguk. Sebelum sesuatu terjadi. Dan saat Elan hendak menelpon malam itu, sinyal ponselnya hilang. Padahal biasanya sinyal cukup stabil. Lampu rumah tiba-tiba berkedip. Dan dari arah lorong belakang terdengar suara berbisik. Bukan keras, tapi cukup jelas untuk terdengar. Kalau kalian buka laci paling bawah, kalian akan tahu siapa yang tinggal di sini dulu. Elan dan Pak Rashid saling menatap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, mereka mengunci semua pintu dari dalam. Tapi jauh di dalam hati mereka tahu apapun yang berada dalam lemari itu tidak terhalang oleh kunci biasa. Elan duduk terpaku di depan pintu kamar. Ponselnya masih dalam genggaman. Tidak ada sinyal, tidak ada suara. Tapi bisikan itu seolah masih menggaung di dinding rumah. Kalau kalian buka laci paling bawah. Kalimat itu membuat tubuh Elan gemetar. Ia menatap ke arah ayahnya yang duduk diam, memandangi lantai tanpa berkedip. Tidak seperti biasanya, ada semacam kehampaan di matanya. Seakan jiwanya perlahan tertarik ke tempat lain. Pak, panggil Elan pelan. Pak. Pak Rashid tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak, nyaris tak terdengar. Elan mendekat, mencoba menangkap bisikan itu. Dan yang ia dengar adalah sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku belum keluar. Jangan tutup pintu. Elan langsung mengguncang tubuh ayahnya. Pak, ini Elan, Pak. Pak Rashid terkejut. Ia mengedip cepat dan menarik nafas panjang, seperti barusan diselamatkan dari tenggelam. Lan, Bapak barusan seperti mimpi, tapi nyata. Ada suara dari cermin. Gak ada waktu lagi. Elan memutuskan, malam itu juga mereka harus tahu apa sebenarnya yang disembunyikan lemari itu. Dan apa yang dimaksud dengan laci paling bawah. Mereka mengambil senter karena lampu rumah mulai berkedip tidak menentu. Perlahan mereka berjalan ke lorong belakang. Setiap langkah di atas lantai kayu menimbulkan suara renyah yang menggema. Lorong itu terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Lemari besar itu berdiri diam, seperti makhluk hidup yang sedang menanti. Saat cahaya senter menyentuh permukaannya, ukiran kayu sono keling itu tampak seperti wajah-wajah kecil meringis di dalam gelap. Elan menelan ludah, menatap ayahnya, lalu mengangguk pelan. Mereka membuka pintu lemari. Bau apak langsung menyeruak. Isinya masih sama. Beberapa jaket tua dan pakaian Pak Rashid yang sudah dipindahkan ke situ sebelum lemari dipindah. Tapi fokus mereka bukan di sana. Elan berjongkok, menarik laci pertama. Kosong. Laci kedua, disinilah sebelumnya ia melihat pita merah itu. Kini,
hanya ada debu tipis. Ia ragu, menelan ludah, lalu perlahan mendorong bagian dasar laci. Dan di sanalah tersembunyi rapat sebuah celah kecil. Bukan laci, tapi semacam kompartemen rahasia. Elan menyelipkan jarinya, mencoba menarik bagian bawah papan itu. Ada suara klik pelan. Sebuah laci sempit terbuka dari dalam, memanjang ke dalam struktur lemari seperti terowongan kecil. Dan di dalamnya, terhampar dengan rapi, ada 3 benda. Sebuah boneka kain kecil, penuh debu, berwajah buram seperti dicoret-coret. Sepotong kertas usang bertuliskan huruf Jawa halus, sebagian robek dan terbakar di ujungnya. Dan sebuah foto. Foto seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan berambut panjang. Keduanya berdiri di depan cermin yang sama dengan yang ada di lemari. Perempuan itu mengenakan kebaya merah marun identik dengan lukisan yang mereka temukan. Anak kecil itu wajahnya gosong sebagian, sama persis dengan yang Elan lihat dalam mimpi. Elan, suara Pak Rashid nyaris tercekat. Ini dia, ini yang ada di mimpi Bapak. Tiba-tiba, suara dentuman terdengar dari dalam rumah, seperti kursi yang terjatuh. Senter Elan bergoyang, sinarnya bergetar. Mereka berdua saling menatap, lalu berlari kembali ke ruang tengah. Tapi rumah itu kini berbeda. Udara di dalamnya terasa panas, pengap, dan entah bagaimana semua cermin di rumah memantulkan gambar yang tidak cocok dengan ruangan aslinya. Dalam pantulan, dinding rumah dipenuhi jamur hitam, kursi rotan rusak, gorden compang-camping. Dan di salah satu pantulan jendela, tampak seorang perempuan berdiri menghadap ke belakang, menyisir rambut panjangnya di depan lemari. Elan berlari ke kamar dan menyambar lukisan. Ia mencoba membakarnya di halaman belakang, tapi api tak memakan lukisan itu. Justru dari dalam bingkai, terdengar suara anak kecil menangis pelan. "Jangan bakar, Kak Lela marah." Pak Rashid kini menggigil hebat. Ia duduk sambil memeluk lutut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia bukan dari dunia kita. Dia ditinggal, dikunci. Mereka dulu menyembunyikannya di laci itu. Anak kecil itu saksi. Elan merasa darahnya surut. "Pak, maksudnya siapa yang dikunci?" Pak Rashid menatapnya. "Perempuan di lukisan. Dia bukan manusia biasa. Dia jaga cermin." Malam itu, suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan dari dalam lemari, melainkan dari balik dinding kamar. Tok, 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 tok. Elan memegang dinding, lalu mendekat ke titik suara. Ketukan itu datang dari belakang lemari, dari bagian tembok yang terlihat seperti biasa. Tapi saat diketuk balik, suara pantulannya kosong. Ada ruang kosong di balik tembok itu. Elan berlari mengambil palu dan obeng. Ia tak peduli lagi. Dinding itu dibongkar.
Kayu penutup dibuka paksa, dan di baliknya, tersembunyi oleh lapisan papan tua, ada sebuah ruangan kecil. Tidak lebih besar dari lemari pakaian. Dindingnya lembab, lantainya tanah. Dan di sana, duduk sesosok tubuh kering berbalut kain lusuh merah marun. Tengkoraknya masih utuh. Di depannya, sebuah cermin kecil bulat berdiri. Cermin yang sama, bentuk yang sama. Pak Rashid hampir pingsan. Elan hanya bisa berdiri diam, tak sanggup bergerak. Dari balik cermin itu, untuk pertama kalinya, muncul kabut tipis seperti asap. Dan suara. Bukan bisikan, tapi suara nyata, penuh amarah. Kenapa kalian buka? Aku belum selesai. Aku belum selesai. Tiba-tiba lampu rumah padam serentak. Jendela bergetar keras, angin berputar di dalam rumah. Elan menarik ayaknya, mencoba lari keluar. Tapi pintu depan tak bisa dibuka. Cermin besar di lorong kini bersinar samar, menampakkan wajah perempuan itu. Wajah yang persis dari lukisan, tapi kini retak dan penuh dendam. Suara tangisan anak kecil menggema di seluruh rumah, diiringi suara nyanyian Nina Bobo yang berubah jadi rintihan. Di laci paling bawah, kuburanku dibuka, sekarang giliranku keluar. Retakan muncul di permukaan cermin, perlahan tapi pasti, seperti kaca itu akan pecah dan sesuatu akan muncul dari dalam. Segala cara dilakukan tanpa mereka pernah tahu pasti bagaimana mereka berhasil keluar dari rumah malam itu. Seolah semesta membuka jalan, kunci yang semula macet tiba-tiba bisa diputar. Angin kencang menerjang dari dalam, melempar daun pintu ke dinding luar dengan bunyi dentuman keras. Di belakang mereka, lampu di dalam rumah meledak satu persatu, dan dari cermin di lorong, retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba bercahaya. Suara anak kecil masih menggema, kini disertai tawa cekikikan perempuan dewasa. Campuran itu bukan suara manusia biasa. Begitu sampai di luar, Elan menjerit minta tolong. Sementara itu, Pak Rashid tergeletak di tanah, wajahnya pucat dan nafasnya tersengal. Di desa kecil seperti ini, jeritan tengah malam cukup untuk membangunkan beberapa tetangga. Beberapa warga datang berlari sambil membawa lampu minyak dan senter. Wajah mereka tampak bingung dan sedikit takut. Rumah Pak Rashid dikenal angker sejak ditinggali keluarga sebelumnya, tapi belum pernah ada yang berani membuktikannya. Hingga malam itu, warga membawa mereka ke warung Bu Ine, satu-satunya tempat yang masih menyala karena memakai genset kecil. Di sana, sambil diberi air hangat dan selimut, Elan menceritakan semuanya. Soal lemari, laci paling bawah, ruangan rahasia di balik dinding, hingga sosok yang mereka temukan duduk di tanah dengan cermin di depannya. Semua orang diam hingga satu nama disebut. Pak Dharma. Bisik seorang bapak tua dengan suara berat. Cuma dia yang mungkin bisa bantu. Pak Dharma. Dukun sepuh desa itu sudah jarang dipanggil. Tapi untuk hal-hal seperti ini,
hal yang tak bisa dijelaskan logika, nama Pak Dharma masih disegani. Tak butuh waktu lama, dua pemuda desa bersepeda motor ke rumahnya dan kurang dari 1 jam kemudian Pak Dharma datang. Pria tua dengan rambut putih panjang diikat kain batik membawa tas anyaman berisi dupa, botol kecil, dan gulungan kain mori. "Bawa saya ke sana," katanya tanpa basa-basi. Malam menjelang pagi, kabut menggantung rendah saat rombongan kecil itu kembali ke rumah Pak Rashid. Beberapa warga tetap di luar pagar, sementara Pak Dharma, Elan, dan 3 orang laki-laki yang bersedia membantu masuk ke dalam rumah. Begitu pintu dibuka, bau amis langsung menyeruak. Bukan hanya apak, ada aroma besi karatan yang menusuk hidung. Cermin besar di lorong masih berdiri, tapi kini retakannya menyebar seperti pola sarang tawon. Pak Dharma menatap cermin itu sebentar, lalu berjalan lurus ke kamar belakang. Ia mengetuk-ngetuk dinding dekat lemari, lalu menyuruh salah satu pemuda membawa linggis. Dinding dibuka lebih lebar. Ruangan sempit di balik papan itu masih ada. Mayat itu masih duduk di sana. Dan cermin kecilnya kini benar-benar gelap, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Pak Dharma duduk bersila di depan ruangan itu. Ia menyalakan dupa, mengeluarkan botol berisi cairan hitam, lalu mengguratkan lambang di lantai dengan kapur kuning. Mulutnya berkomat kamit, dan matanya mulai kosong, seperti menatap sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dupa menyala sendiri, dan salah satu warga yang ikut membantu jatuh pingsan. "Jangan panik," kata Pak Dharma dengan suara berat. Dia sedang melihat yang tak boleh dilihat. Elan menggigil. Dari balik cermin kecil itu, muncul bayangan samar. Perempuan berkebaya merah marun, menunduk sambil menyisir rambut. Tapi kali ini, ia berhenti menyisir. Ia menatap balik ke arah mereka. "Dia marah," gumam Pak Dharma, "karena kalian membuka sesuatu yang seharusnya dikunci. Lemari itu bukan sembarang lemari. Dulu digunakan untuk menyegel. Korban pesugihan. Perempuan itu bukan manusia utuh. Separuhnya roh, separuhnya tumbal. Dan anak kecil itu," tanya Elan dengan suara serak. "Anak itu saksi yang dipaksa ikut masuk ke dalam segel. Seharusnya dia dibebaskan, tapi karena dibakar, arwahnya terikat lebih dalam." Pak Dharma mengeluarkan segenggam bunga kantil, menaburkannya ke arah cermin, lalu mulai melantunkan mantra yang lebih keras. Rumah bergetar. Tanah di lantai kecil itu mulai retak. Sosok dalam cermin menjerit tanpa suara, dan kaca mulai berembun dari dalam. "Aku bisa segel ulang. Tapi ini bukan penyelesaian, hanya penundaan," ucap Pak Dharma, peluh mengalir di dahinya. "Aku tak tahu segel ini bisa bertahan berapa lama." Ia lalu menutup ruangan kecil itu dengan lembaran kain mori bertuliskan aksara kuno, lalu menaburkan campuran garam, tanah kuburan, dan kembang 7 rupa. Setelah itu,
Ia memberi isyarat agar warga menutup kembali dinding tersebut. Lemari itu biarkan terkubur bersama rumah ini. Jangan dipindah, jangan dijual, jangan disentuh. Ini bukan kutukan yang bisa dihilangkan. Ini pintu. Pak Rashid masih lemas. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Setelah semua beres dan rumah dipagari secara spiritual oleh Pak Dharma, ia mendekati Elan dan ayahnya. Kalian harus pergi. Rumah ini bukan tempat manusia lagi. Aku sudah lihat. Segel ini akan memudar. Mungkin tahun depan. Mungkin bulan depan. Aku tak tahu pasti. Elan memeluk ayahnya. Keduanya tahu, tak ada pilihan. Rumah itu bukan milik mereka lagi. Seminggu kemudian, Elan dan Pak Rashid pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kecamatan. Sederhana, tapi cukup hangat. Mereka tak membawa banyak barang, hanya pakaian dan dokumen penting. Bahkan foto keluarga pun ditinggalkan. Rumah lama mereka dikosongkan. Jendela-jendelanya disegel dari luar. Beberapa warga menaburkan garam di sekeliling pekarangan. Pak Dharma menggantungkan botol-botol kecil berisi darah ayam di 4 sudut rumah sebagai peringatan. Dan lemari itu tetap berdiri di tempatnya, tertelan gelap, seperti menanti waktu. Ya, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit, sampai jumpa di cerita selanjutnya.